Perkenalkan, nama saya Afrina, mahasiswi Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 2D, NPM 2412626219. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Kita langsung ke penjelasannya. Sebelum masuk ke penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan pengertian Ulumul Quran, ruang lingkup Ulumul Quran, tujuan Ulumul Quran, dan sejarah Ulumul Quran. Ulumul Quran bersumber dari bahasa Arab, merupakan hasil penggabungan dua kata idafi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum memiliki asal-usul etimologis sebagai bentuk jamak dari kata ilmu yang berasal dari akar kata alima ya'lamu ilman. Ilmu pada dasarnya adalah bentuk masdar yang berarti pengetahuan dan pemahaman. Artinya pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yakni al-fahmu wa al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Pengertian ini kemudian diperluas untuk mencakup berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Selain itu, kata ilm juga mencakup arti idrak al-syai'i bi hakikati, mengetahui dengan sebenarnya. Sedangkan Al-Quran secara etimologis berasal dari bahasa Arab qoro'a yang merupakan isim masdar yang artinya bacaan. Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun kata Al-Quran pada dasarnya adalah masdar atau bacaan, namun memiliki makna maf'ul atau yang dibaca. Oleh karena itu, lafal Quran dan qiraah dapat diklaim sebagai mengumpulkan sebagian huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya. Al-Quran dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Di dalamnya terdapat bacaan dan isi yang menarik untuk dikaji, dan sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, termasuk Ulumul Quran. Selanjutnya, ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan Ulumul Quran pada dasarnya sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan Al-Quran. Ini melibatkan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, serta ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran. Semua aspek ini dianggap sebagai bagian integral dari Ulumul Quran. Sebagai contoh, dalam kitab Al-Itqan, Suyuti menguraikan 80 cabang Ulumul Quran, dan dari setiap cabang tersebut terdapat berbagai macam cabang ilmu lainnya. Bahkan menurut Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, sebagaimana dikutip oleh Suyuti, Ulumul Quran terdiri dari 70.450 cabang ilmu. Penghitungan ini didasarkan pada jumlah kata dalam Al-Quran, di mana setiap kata dikalikan 4 karena mengandung makna zahir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Menurut Hasbi As-Siddiqi 1904 sampai 1975 Masehi, berbagai macam pembahasan Ulumul Quran pada dasarnya dapat direduksi
menjadi beberapa pokok bahasan saja, yaitu nuzul, sanad, ada al-qiraah, lafaz Al-Quran, makna Al-Quran dan hukum, dan makna Al-Quran dan lafaz. Adapun penjelasan beberapa aspek yang tercakup dalam ulumul Quran. Beberapa aspek ulumul Quran. Yang pertama, nuzul, membahas tentang tempat dan waktu turunnya ayat atau surah Al-Quran, mencakup klasifikasi seperti Makkiyah, Madaniyah, Zakariyah, Adoriyah, Nahariyah, Syiatiyah, Lailiyah, Saibiyah, dan Birajiyah. Pembahasan juga mencakup asbab an-nuzul dan aspek terkait lainnya. Yang kedua, sanad, melibatkan hal-hal yang membahas sanad yang mutawatir, syahid, ahad, bentuk-bentuk qiraat Nabi, para penghafal dan periwayat Al-Quran, serta cara tahammul penerima riwayat. Yang ketiga, ada al-qiraah, menyangkut tata cara membaca Al-Quran seperti waqaf, ibtidah, mad, imalah, hamzah, takhfid, dan idgham. Yang keempat, lafaz Al-Quran, melibatkan pembahasan gharib, mu'rab, mustarok, majaz, muradif, isti'arah, dan tasbih yang terkait dengan lafaz Al-Quran. Yang kelima, makna Al-Quran dan hukum, membahas aspek yang berkaitan dengan hukum, termasuk ayat yang bermakna am dan tetap dalam keumumannya, am yang dimaksudkan khusus, am yang dikhususkan oleh sunnah, serta konsep nas, zahir, mujmal, mufassal, mafhum, mantuk, mutlak, muqayyad, muqas, mutasyabih, musykil, nasikh, mansyukh, mu'akbar, muqaddam, makmul pada waktu tertentu, dan makmul oleh seorang saja. Yang keenam atau yang terakhir, makna Al-Quran dan lafaz, melibatkan aspek yang berkaitan dengan lafaz, termasuk fasi, was, ijaz, itnab, musawah, dan gas. Tujuan ulumul Quran. Yang pertama, membantu dalam mempelajari dan memahami Al-Quran secara akurat, serta kemampuan menafsirkan ayat-ayatnya dan mengambil hukum-hukum dan adab-adab darinya. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjelaskan sebuah ayat Al-Quran secara akurat tanpa mengetahui kondisi-kondisi yang melingkupi turunnya ayat tersebut, kapan turunnya, bagaimana susunan, dan ayat-ayat tersebut tersusun, mukjizat-mukjizatnya, nasikh, mansukh, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Yang kedua, mengenal sejarah Al-Quran dari sudut pandang nuzul atau turunnya, termasuk periode sejarah, cara pewahyuan, lokasi, dan kejadian-kejadian yang mengarah pada turunnya Al-Quran. Yang ketiga, menambah kekayaan informasi penting tentang Al-Quran. Yang keempat, membekali para ahli dan individu yang memahami Al-Quran dengan alat yang paling memungkinkan untuk menuntun dan kelakuan dari para musuh yang membuat kebohongan dan menyesatkan tentang Al-Quran. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dan kapasitas untuk menyelidiki ajaran, nasihat, dan perintah yang ditemukan dalam Al-Quran. Selanjutnya, penjelasan terakhir yaitu sejarah ulumul Quran. Yang pertama, masa Rasulullah.
Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, yaitu sebagian dari surat Al-Alaq. Kemudian Nabi mempublikasikannya dan mulai mengajak umat manusia untuk masuk Islam dan juga menerima Al-Quran. Dengan demikian, ulumul Quran tumbuh sejak waktu permulaan berkembangnya agama Islam. Yang kedua, masa sahabat. Pada masa Abu Bakar mulailah dikumpulkan Al-Quran karena takut sebagian Al-Quran hilang bersamaan kematian para sahabat. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman mempelopori pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau mempunyai perhatian yang besar terhadap orang-orang asing yang suka menodai kemurnian bahasa Arab. Beliau khawatir akan terjadinya kerusakan bahasa Arab. Untuk itu, beliau memerintahkan sahabat Aswad al-Dauli untuk membuat sebagian kaidah-kaidah guna memelihara kemurnian bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Dengan usaha ini, Khalifah Ali diangkat sebagai peletak dasar ilmu Nahwu atau ilmu i'rab Al-Quran. Yang ketiga, masa Tabi'in. Ketika wilayah Islam telah tersebar luas, para sahabat juga telah tersebar ke berbagai negeri yang telah masuk wilayah Islam. Mereka mengajari penduduknya membaca Al-Quran, memberikan penafsiran secara benar, dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari perkembangan ini muncullah lembaga-lembaga kajian yang lazim disebut madrasah at-tafsir dan banyak sekali jumlahnya. Akan tetapi hanya 3 yang terkenal: Madrasah Ibnu Abbas di Makkah, Madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah, dan Madrasah Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Yang keempat, masa kodifikasi. Setelah dirintis dasar-dasar ulumul Quran, maka para mufassir mulai melakukan kodifikasi atau penulisan ulumul Quran. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu mereka melakukan pembukuan tafsir Al-Quran, sebab tafsir Al-Quran dianggap sebagai induk dari ilmu-ilmu Al-Quran yang lain. Dan masa keemasan ulumul Quran terjadi pada abad ke-8 sampai pada abad ke-9 Hijriah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.